Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan semangat dalam menjaga lingkungan yang lestari. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai produktivitas ekologi. Sebelumnya, perkenalkan saya Nisfa Rahmadini dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Biologi dengan NIM 23031120053 dengan dosen pemangku saya, Ibu Roza Kholilah, SKM MKM pada mata kuliah Ekologi Tumbuhan. Nah, mengenai produktivitas ekologi, pertama-tama kita harus paham dulu apa definisi dari produktivitas ekologi itu sendiri. Jadi, produktivitas ekologi adalah jumlah energi yang diterima dan disimpan oleh organisme-organisme pada suatu ekosistem. Produktivitas ekologi ini sering juga disebut sebagai laju perubahan biomasa. Mengapa? Karena energi yang disimpan oleh makhluk hidup di dalam tubuhnya itu dalam bentuk biomasa. Biomasa adalah berat kering suatu organisme. Ini berhubungan dengan aliran energi. Misalnya pada sebuah rantai makanan. Kita tahu pada rantai makanan akan terjadi aliran energi. Misalnya di sini, produsen akan dimakan konsumen satu akan dimakan konsumen 2, dan konsumen 2 akan dimakan oleh konsumen 3. Nah, produsen ini adalah makhluk hidup yang dapat memanfaatkan sinar matahari untuk membuat makanannya sendiri, yaitu melalui proses yang disebut dengan fotosintesis. Di sini berarti produsen memanfaatkan energi matahari, namun energi yang digunakan oleh produsen ini tidak efisien. Misalnya, suatu cahaya matahari itu menyinari suatu ekosistem. Nah, si produsen ini hanya bisa memanfaatkannya sebesar 1% saja, sedangkan 99% cahaya matahari tersebut dipantulkan ke lingkungan atau atmosfer sebagai panas. Di sini berarti ada aliran energi yang terjadi dari matahari ke produsen. Nah, kemudian produsen dimakan oleh konsumen satu. Berarti konsumen satu ini mendapatkan energi dari memakan produsen. Di sini berarti ada perpindahan energi dari produsen ke konsumen satu. Namun energi ini tidak efisien lagi, di mana konsumen satu hanya bisa menyimpan energi di dalam tubuhnya sebanyak 10%-nya saja. Sedangkan 90%-nya itu digunakan untuk respirasi. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa makhluk hidup menyimpan energi di dalam tubuhnya dalam bentuk biomasa. Berarti 10% energi yang disimpan pada konsumen satu ini adalah bentuk biomasa. Nah, kemudian konsumen satu dimakan oleh konsumen 2, yang berarti konsumen 2 mendapatkan energi dari memakan konsumen satu. Sama seperti konsumen satu, konsumen 2 ini hanya mendapatkan 10%-nya saja yang menjadi biomasa di tubuhnya, sedangkan 90%-nya itu digunakan untuk respirasi. Begitupun dengan konsumen 3. Konsumen 3 hanya bisa memanfaatkan energi yang dia dapat dari memakan konsumen 2 sebesar 10%-nya saja sebagai biomasa, sedangkan 90%-nya digunakan untuk respirasi. Selanjutnya mengenai satuan produktivitas. Satuan produktivitas ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu energi dan biomasa. Nah, kalau kita lihat dalam bentuk energi, satuan produktivitasnya itu adalah kalori per meter persegi per tahun. Sedangkan kalau kita lihat dari bentuk biomasa, satuannya adalah gram per meter persegi per tahun. Selanjutnya, produktivitas ekologi ini bisa dibedakan menjadi dua yang kita sebut sebagai produktivitas primer dan produktivitas sekunder. Yang pertama mengenai produktivitas primer. Produktivitas primer ini adalah laju perubahan energi matahari oleh produsen menjadi energi kimia dalam bentuk bahan organik. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa ini merupakan proses fotosintesis, yaitu perubahan energi matahari oleh produsen menjadi energi kimia. Energi kimia berarti hasil dari fotosintesis. Hasil fotosintesis itu merupakan bahan organik. Hasil fotosintesis ini akan disimpan dalam tubuh makhluk hidup sebagai biomasa yang kita sebut sebagai Gross Primary Productivity atau disingkat GPP. Kalau dalam bahasa Indonesia, ini disebut juga sebagai produktivitas primer kotor.
yang merupakan seluruh hasil dari fotosintesis atau laju pertambahan biomassa. GPP ini terdiri atas 40%-nya adalah biomassa dan 60%-nya digunakan oleh respirasi. 40%-nya atau yang akan menjadi biomassa di dalam tubuh makhluk hidup kita sebut sebagai net primary productivity atau produktivitas primer bersih. Nah, net primary productivity atau NPP atau produktivitas primer bersih itu bisa kita hitung dengan jumlah GPP atau seluruh hasil fotosintesis dikurangi dengan energi yang digunakan untuk respirasi. Yang kedua, mengenai produktivitas sekunder. Produktivitas sekunder ini adalah laju perubahan energi kimia yang heterotrof menjadi simpanan energi kimia dalam tubuhnya. Heterotrof ini adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Seperti konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3 adalah makhluk hidup heterotrof. Mereka mengambil makanan dengan memakan makhluk hidup lain dalam bentuk energi kimia. Kemudian energi kimia yang didapatkan dari mengkonsumsi atau memakan makhluk hidup lain itu disimpan dalam tubuhnya dalam bentuk energi kimia juga. Baik, itu saja penjelasan materi dari saya. Semoga materi produktivitas ekologi ini dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.